Ba'asallahu ila ahli Khawran min nawahi Damaskus, ya. Allah mengutus kepada Nabi Ayub itu adalah ke negara namanya Khawran, atau adalah sebagian daripada kota atau namanya apa, daerah yang ada di Damaskus. Damaskus itu ibu kotanya Palestina, ya, nama Dimsak Damaskus itu. Wa kana sahibu sabrin alal bala. Nabi Ayub itu adalah yang paling sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu liya bil amrad, ya, sab'asinin, ya. Allah menguji Nabi Ayub itu sakitnya enggak tanggung 7 tahun. Subhanallah. 7 tahun. Tapi sabarnya luar biasa, ya. Bahkan Nabi Ayub itu adalah min si'atil mali, sebagian orang yang kaya. Nabi Ayub itu orang kaya. Keluarga juga banyak, hartanya juga banyak, tapi lama-lama habis semuanya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dia sakitnya begitu lama sampai 7 tahun, sampai jiwa raganya itu habis dimakan binatang, tapi tetap tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu Allah nanti di akhirat akan menyiapkan 4 orang khusus untuk namanya hujah bagi orang-orang yang alasan nanti di alam. Pertama, orang yang sakit enggak ibadah, umpamanya, ya, nanti ditanya oleh Allah, kenapa saudara enggak ibadah? Saya sakit, ya Allah. Sakit. Kata Allah, kenal kamu dengan Nabi Ayub? Nah, apakah Nabi Ayub walaupun sakit begitu parahnya meninggalkan ibadah kepadaku? Enggak. Berarti kalau tidak, namanya apa? Namanya enggak ibadah karena sakit, berarti nanti kita enggak bisa jawab, karena Allah sudah menyiapkan jawabannya. Ayub alaihis salam. Gak ada alasan kita. Kadang-kadang kita nggak baru bisul doang udah nggak bisa. Kadang-kadang baru pilot doang libur, cuti rasanya. Sementara Nabi Ayub habis badannya dimakan bilatung, sampai ada yang jatuh aja bilatungnya dipungut. Saking kasihannya sama bilatung, takut gak makan, katanya dia taruh lagi ke tempatnya. Subhanallah. Itu saking sabarnya Nabi Ayub bersama. Kita belum apa-apa, nyamuk belum gigit udah kita dibunuh pakai bayikon, dibunuh pakai namanya pit apa? Dibunuh pakai namanya raket, gigit juga belum. Sementara Nabi Ayub bilatung yang sudah gigit jatuh masih diambil lagi ditaruh lagi, kasihan dan takut tidak mau mati, ya. Nah makanya Nabi Ayub itu paling sabar, Nabi yang paling sabar, mendapat ujian dari Allah sampai sakitnya 7 tahun, ya, luar biasa sabarnya. Kemudian orang yang menjadikan namanya miskin, bagaimana saya sibuk dengan urusan mencari sesuatu, nasi sendiri pasti. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu kenal nggak dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu orang miskin, ya, baru bini rumah aja kagak punya, ya, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, ini alasan kita ya tidak bisa juga. Kemudian orang yang kaya raya seperti ya, saya sibuk dengan urusan kekayaannya, sibuk dengan urusan pabrik saya, karyawan saya, macam-macam. Allah akan mendatangkan siapa? Nabi yang paling terkaya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi alasan. Kamu kenal dengan Nabi Sulaiman? Kenal. Apakah Nabi Sulaiman namanya apa? Meninggalkan ibadah. Segitu hartanya luar biasa. Sama Nabi Sulaiman. Iya. Luar biasa. Saking kayanya sehingga dia minta kepada Allah mau apa? Mengasih makan makhluk Allah Subhanahu. Ya Allah, saya minta izin untuk menyiapkan makanan buat makhluk-makhluk Allah. Sebulan saya pakai tahu. Kata Allah, jangan sebulan gitu, dan seminggu aja kagak kuat.
Jangankan seminggu seharinya kagak sanggup. Tapi pengen nyoba juga kata Nabi Sulaiman. Ya kalau pengen nyoba aja seharian, pengen tahu. Dia kumpulkan anak buahnya karena sebagai raja, nabi, raja, benar enggak? Kaya raya. Semuanya dikumpulin, siapin untuk namanya apa? Mengumpulkan makanan-makanan sebulan lamanya disiapkan untuk menyiapkan makanan-makanan makhluk Allah Subhanahu. Allah tanya, Sulaiman, kamu mau pilih yang di darat dulu apa yang di laut dulu? Karena yang di laut itu 600 jenis, sementara yang di darat cuma 400, jauh lebih banyak di laut. Makhluk Allah lebih banyak di laut ketimbang yang di darat. Kata Nabi Sulaiman, saya pengen yang banyakan dulu, biar nanti yang dikitan yang pengen dikit. Udah kalau begitu siapin. Ya persiapan sebulan dibawa semuanya ke pinggir pantai itu, ya. Yang sebulan disiapin dibawa ke pinggir pantai semua. Ya. Nenggak ikan satu doang, ditenggak sama ikan satu doang. Kata ikan sebelum malam lagi katanya, saya biasanya dari Allah 2 begini seharian. Makin kaget aja tuh Nabi Sulaiman. Yang lain nggak kebagian, udang, ramu nggak kebagian, tongkol orang kebagian, bubur segala macam. Padahal ya Allah tiap hari, tiap malam ya nggak ada berhentinya, yang di darat maupun yang di laut. Manusia coba sehari kagak sanggup, padahal tuh kayaknya luar. Berarti dalil Allah maha kaya, maha kaya, maha kuasa, maha segala-galanya. Karena semuanya yang Allah ciptakan tentu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Apalagi kita sebagai manusia, ya binatang aja Allah siapkan rezekinya, lebih-lebih manusia yang punya akal. Makanya kita nggak punya akal udah bisa aja. Insya Allah dapat barang yang penting ada usaha ikhtiar kasar aja bukunya, benar nggak? Karena siapa namanya apa yang menyiapkan rezekinya? Allah. Kita hanya dituntut untuk usaha dan ikhtiar. Karena tidak mungkin itu rezeki datang langsung dari langit-langit rumah. Tiba-tiba kalau pagi gabung sekonya, besok sekonya beras 5 kilo perlu seminggu. Enak kalau itu ya? Harus ada ikhtiar. Karena ada hablum minallah, hablum minannas. Rezeki mah diatur oleh Allah, tapi harus dikabir antara sesama manusia. Karena ada hablum minannas. Benar? Insyaallah mudah-mudahan ya akidah dan keimanan kita semakin kuat, sehingga kita semakin yakin dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya Allah dan begitu kayanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh makhluknya yang ada di laut 600 jenis, di dalam 400 jenis ini semuanya yang memberikan makan Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang namanya berjalan di atas muka bumi, itu semuanya rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang di lautan karena diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak rezekinya ya. Kita hanya manusia miliaran orang ya. Semua rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Variasi rezekinya ada yang banyak, ada yang dikit. Benar enggak? Itu mah ya. Nah, jadi kalau orang kaya dia ngaku namanya sibuk dengan urusan kekayaannya, Allah sudah menyiapkannya nanti di akhirat. Jadi kita tidak bisa lagi alasan. Kemudian yang berikutnya adalah ya sebagai penguasa plus sebelumnya adalah menjadi apa? Budak. Siapa? Nabi Yusuf itu kan budak. Dia ketemu sama orang dari sumur karena dibuang itu tadi kan ya, terus ditimba ketemu orang, bukannya dipelihara oleh orang yang remuk, harus dijual, dibikin budak, cuman dijualnya ke orang kerajaan. Beruntungnya ya, beruntung Nabi Yusuf itu dijual tapi ke lingkungan kerajaan, dibeli oleh raja ya. Kemudian besar budak kan ya. Kemudian itu yang namanya istrinya raja itu namanya ngajak selingkuh. Ya, akhirnya kan namanya apa?
Ya, nggak jadi karena Nabi mah dilindungi oleh Allah Subhanahu, dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Yusuf, saya mah daripada namanya apa diturunkan di nama, ya kata istrinya kan mendingan disiksa di penjara, saya di penjara aja lah. Ya, di penjara karena tidak rumah kan nggak saksinya ada anak kecil. Hanya lama-lama bebas sebat, justru malah jadi kebalik. Yang tadinya budak jadi raja, yang tadinya raja jadi budak. Ya, si Juleho tadinya raja, sudah jadi budak. Sementara Nabi Yusuf tadinya budak jadi raja. Ya, tapi tetap ibadah kepada Allah. Dia jadi budak tetap ibadah, dia jadi raja juga tetap ibadah. Jadi tidak ada rasa sebagai penguasa dan hamba namanya budak saya untuk tidak melaksanakan ibadah karena nanti akan disiapkan oleh Allah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu dalilnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita jangan dipakai alasan masalah yang seperti itu. Karena Allah lebih siaga untuk menyiapkan hujannya. Nanti kelak ya nggak ada alasan bagaimana ya Allah siapkan. Ini para jamaah yang saya hormati. Jadi kisah singkatnya Nabi Ayub itu adalah dicoba oleh Allah sampai 7 tahun, tapi tetap dia adalah hanya sabar, tetap tawakal, tetap ridho atas ujian dari Allah, sehingga tidak pernah dia melupakan Allah Subhanahu. Walaupun tadi hartanya kaya raya jadi habis, anaknya bahkan dari banyak menjadi namanya berkurang, tetap dia terima karena itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kisah singkatnya Nabi Ayub yang wajib kita percaya bahwasanya Nabi Ayub itu sebagai utusan Allah. Di mana Nabi Ayub bertugas? Damaskus atau daerah Palestina. Ya.